berharap ada yang diakui, misalnya warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud, kemudian Pesona Indonesia oleh Kementerian Pariwisata, itu muncul di tempat ini menjadi titik-titik. Jadi dia memang tugas pemerintah itu bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap karya-karya budaya itu sendiri. Nah ini yang perlu kita lakukan. Nah ke depan mungkin Taman Mini, mungkin Anjungan Riau, kami berharap ikut bersama pemerintah Riau. Kami kan sekarang bersama pemerintah pusat mewujudkan jalur rempah. Kemudian kita berharap tahun 2024 jalur rempah masuk sebagai warisan budaya dunia, menyusul pantun. Jadi dari 20 titik itu Riau, satu Kabupaten Siak namanya, masuk dalam titik jalur rempah. Nah itu komoditinya bisa dieksplor menjadi sebuah garapan tari. Kemudian bagaimana mak-mak itu masak menggunakan rempah-rempah. Nah jalur rempah itu tahun 2024 akan diusulkan menjadi warisan budaya tak benda dunia oleh Dirjen Kebudayaan. Ini yang bersama-sama perlu kita lakukan. Itu kan menjadi indikator juga ukuran. Apa Pak ikonnya? Nah ikon untuk Riau tetap lancang kuning. Kalau bunganya bunga cempaka. Nah, lancang kuning itu tarian. Lancang kuning itu lancang itu kapal. Oh, kapal. Simbol-simbol karena itu membawa menandakan bahwa Riau itu negeri bahari. Laut, jadi simbol lancang itu kan sebenarnya lancang itu kan kapal, Pak. Nah, karena kapal itu warna kuning, waktu itu digunakan simbol-simbol menggunakan lancang kuning. Sebetulnya banyak bentuk-bentuk kapal. Ada jalur di sisi kanan itu juga kearifan lokal yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, syarat untuk UNESCO itu mesti pengakuan BPTB itu. Jadi ya Riau sudah mendapat pengakuan 51 warisan budaya. Nah, itu berhak ke BPTB. Ya banyak sekali sebenarnya khazanah budaya Melayu yang harus kita gelarkan secara bersama untuk kita lakukan di halayak ramai. Bahwa budaya Melayu adalah merupakan suatu hal yang sangat unik yang patut kita junjung tinggi. Karena kita di bawah berada di bawah Taman Mini, saya pikir dari Taman Mini bagaimana responnya pula? Ya, inilah. Langsung ya Pak. Langsung. Kan kalau tadi kembali ke laptop Pak katanya. Ya. Kita bicara masalah resam Melayu di era pandemi ya. Iya. Jadi sebetulnya kan ini yang dilakukan Anjungan Riau seperti kita lihat mungkin ada kegiatan semacam ini itu adalah sebagai bukti. Ya. Karena apa? Kalau di dalam resam Melayu itu yang justru di era pandemi ini menjadi sesuatu yang harus menjadi sesuatu yang viral gitu kan. Iya. Ternyata bahwa kita mampu bertahan sampai sejauh ini adalah karena kebersamaan gotong royong ya Pak ya. Nah, itu yang jadi garis perlu digarisbawahi bahwa itu adalah bagian dari resam Melayu yang benar-benar sangat berakar, berurat berakar di dalam kehidupan bangsa kita juga secara keseluruhan. Tapi terbukti dengan terselenggaraan acaranya ini bahwa inilah di Anjungan Melayu ternyata berbagai adik-adik tidak hanya mereka yang basicnya orang Melayu, mereka bermacam-macam dari asal budayanya, mereka bersatu padu itu bergotong royong bersama-sama, ya kan seperti itu. Nah ini kalau ini yang kebetulan Pak Jaya ada dari Putri nih. Ya, Perhimpunan Pariwisata nih. Pariwisata ya. Gimana peran pariwisata ini dalam melakukan budaya Melayu yang cukup banyak nih? Ini yang menarik justru. Ini sekaligus saya mohon maaf ini promosi nih. Apa itu Putri? Jadi Putri itu kan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, di mana menghimpun seluruh objek-objek wisata di seluruh Indonesia, baik itu dalam bentuk taman, baik itu dalam bentuk kebun binatang, baik itu dalam bentuk museum, baik itu dalam bentuk atraksi. Nah, apa yang kita lihat tadi dari kemarin ya di Anjungan Riau itu sesuatu banget dari sisi daya tarik. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu begitu kaya budaya alam. Nah, yang ditampilkan di sini adalah sisi daya tarik budayanya. Apalagi tadi Pak Kades menyampaikan bahwa Riau dengan identitas kemelayuannya ada 10 yang diangkat. Itu adalah bisa menjadi salah satu daya tarik. Apalagi di dalam suasana pandemi ini, terus terang sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpuruk. Nah, dengan adanya kegiatan event ini, itu sesuatu yang bahwa kita memang harus bangkit, nggak boleh menyerah. Apalagi Menteri Pariwisata sekarang yang baru mencanangkan 3 hal yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, yaitu adalah kolaborasi,
kemudian inovasi Yeah. dan adaptasi. Yeah. Semuanya sudah dilakukan di sini. Kita melakukan kolaborasi tadi, ada tari-tarian Nusantara, itu menarik sekali. Dan itu semua adalah menjadi daya tarik wisata. Apalagi nanti Riau kalau memang tadi ditetapkan 10 budaya yang akan dijadikan sebagai warisan budaya tak benda, itu akan menjadi satu ikon bahwa Melayu itu ya seluruh dunia ya ada di Riau, dan itu tentu orang akan berpaling pada ke Riau untuk berbondong-bondong menyaksikan event budaya di Riau. Oleh karena itu kami dari Putih sangat mendukung sekali nih kegiatan kolaborasi yang dilakukan oleh Anjungan Riau ya, dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan, apalagi disupport juga oleh Taman Mini, di mana kita tahu Taman Mini adalah sebagai salah satu aset nasional sebagai objek wisata budaya, di mana di dalamnya tersajikan budaya-budaya Nusantara yang menjadi show window atau etalase, sehingga bagi wisatawan asing yang ingin kunjung ke Indonesia dalam waktu sehari kan nggak mungkin, Indonesia sangat luas. Ya mungkin dalam icip-icipnya Taman Mini ini wajahnya. Bu Ertes nanti ini yang menjelaskan daya tarik di mana-mana, sehingga dari Taman Mini lah nanti orang akan atau wisatawan akan berkunjung ke daerah masing-masing. Seperti itu. Ertes, Pak Zul, Pak Kadin. Sangat benar itu, sangat. Suai. Bahasa Riau bilang suai. Suai itu apa suai? Setuju. Setuju. Itu bahasa Melayu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya hazanah Melayu itu cukup banyak. Tapi kalau kita mau mengangkat budaya itu cukup banyak biayanya, tapi oleh karena itu solusinya kebersamaan. Tidak ada lain bahwa kita merasa bertanggung jawab, masing pribadi kita, Taman Mini, Dinas Kebudayaan, kami di Anjungan berkolaborasi untuk mengangkat hazanah budaya ini agar menjadi sesuatu bagi bangsa. Saya pikir satu, kalau kita sama-sama satu pikiran bahwa kebudayaan itu merupakan satu kebutuhan, pasti anteng-anteng. Tapi dia kepentingan ya susah juga. Dia antara kepentingannya beda sedikit aja. Kalau kepentingan tak jalan. Kalau kita butuh dengan kebudayaan, dia akan jalan. Apalagi tahun 2020 UNESCO sudah menyebutkan bahwa kebudayaan itu merupakan poros pembangunan. Dan tahun ini saya kenal salah satu Presiden Jokowi menyebutkan bahwa jadikan cagar budaya sebagai destinasi pariwisata. Artinya potensi Taman Mini banyak destinasi tempat ini, banyak museum, banyak rumah-rumah adat, itu kan merupakan cagar budaya yang bisa menjadi destinasi. Jadi mungkin satu hari orang Taman Mini bisa menjadi gambaran. Makanya kami hendaknya bahwa nampakkan peluang-peluang destinasi pariwisata di tempat ini. Kalau misalnya janganlah dipaksakan menggunakan bahasa asing. Karena sehebat apapun kita bahasa Inggris, kita tetap orang Riau bukan orang Inggris. Nah, jadi gunakan bahasa Melayu. Gunakan bahasa Indonesia. Biasakan berpantun. Panas tembaga jangan dituang, bila dituang melepuh diri. Adat budaya harus dijulang biar menjadi perisai negeri.